Dalam mengajar ketika tidak ada keikhlasan, itu nanti ilmu itu nanti dia tidak akan bermanfaat, ya kan? Ketemu marah-marah, menuntut dong cuma harus cepat bisa, itu nanti hasilnya itu hanya capek saja yang didapatkan, ya kan? Biarkan itu berlanjut, biarkan hari ini dia masih tetap, misalnya tetap di alif, 1 bulan berikutnya tetap masih di alif, biarkan itu dia berjalan. Yang penting dia mau datang untuk belajar. Karena di lingkungan itu paling tidak dia terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya. Itu yang kemudian menjadi dorongan yang sangat kuat agar anak-anak itu walaupun dong tidak harus bisa cepat bisa, ya kan? Tetapi tetap dalam lingkungan yang baik. Ya kan? Artinya ketika katong dalam waktu-waktu yang baik, dalam tempat yang baik, itu kan pasti rahmat Allah turun, perlindungan Allah itu ada. Nah, itu yang kemudian diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ilmu dan pengetahuan membuka jalan terang kehidupan dan mendistribusikan itu menjadi pilihan. Dengan sadar pilihan itu kemudian diambil oleh sosok sederhana yang penuh senyum itu. Ialah Ustadz Abdurrahman Tuanaya, seorang anak pesantren yang kini teguh memilih jalan dakwah. Berikut Tribuners cerita singkat Ustadz Nan dalam kisah para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa tentunya setiap orang pasti di masa-masa kecil itu paling pasti tidak terlepas dari bimbingan orang tua, ya kan? Jadi ketika masih kecil, karena memang orang tua sudah tempatkan untuk belajar di sekolah agama, ya. Itu dulu belajar di Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah di Yayasan Al Khairat di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dulu. Kemudian karena memang lingkungannya baik dan kemudian didikan juga dari orang tua juga mendukung, ya. Akhirnya ditanya sama orang tua, pengen lanjutkan kemana ataupun pengen jadi apa, ya kan? Pasti setiap anak tuh kan pasti akan ditanya sama orang tuanya mau jadi apa, cita-citanya apa, ya kan? Kalau ketika ditanya mau jadi apa, mau jadi tentara, ya namanya laki-laki itu pasti seperti itu, ya kan? Tentara, polisi, pokoknya yang gentle-gentle lah seperti itu. Tapi kemudian karena lingkungan sekolah agama juga kemudian menuntut katong banyak belajar terkait dengan hal agama, akhirnya buat saya sendiri penasaran untuk belajar, pengen tahu lebih banyak terkait dengan agama. Ya mau tidak mau harus belajar agama tersebut melalui pendidikan khusus, yaitu pesantren. Kita keluar dari Masohi itu sekitar tahun 94, ya. Tahun 94 langsung menuju Gresik di Jawa Timur, Pondok Pesantren Mambau Solihin. Hal yang membuat saya pribadi kemudian sangat-sangat ingin sekali, ya, karena memang pengen sekali untuk belajar menggali ilmu agama. Nah, ada hal yang kemudian membuat salah satu yang membuat tidak betah, yaitu karena walaupun sebelumnya sudah pernah belajar tentang dasar-dasar ilmu agama, tetapi ada hal-hal yang memang mendasar yang memang tidak diajarkan di rata-rata di Maluku. Ya, misalnya tentang ilmu sharaf, ilmu nahwu, itu dasar-dasar tentang
pembelajaran kitab kuning yang memang harus dimiliki oleh seorang pemula. Itu kalau kita bilang fikih, sudah tahu lah. Al-Quran hadis sudah tahu, akidah sudah tahu. Tapi ketika sudah menjadi dasar-dasar ilmu seperti tadi, nahwu, shorof, itu susah sekali. Akhirnya membuat beta sendiri yang waktu itu harus belajar banyak, akhirnya membuat kadang-kadang tidak kerasan. Tidak kerasan itu karena belum bisa menyesuaikan. Bukan tidak bisa menyesuaikan, tapi belum bisa menyesuaikan. Bagaimana ketemu belajar kitab kuning itu harus dimaknai, harus pakai bahasa Jawa. Ya kan? Bukan hanya pakai bahasa Indonesia, tapi harus pakai bahasa Jawa. Tapi memang itu metode klasik yang dipakai di pondok-pondok pesantren klasik. Kan? Jadi misalnya seperti Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang melas ing dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi kang melas ing dalam dunia dan akhirat beloko. Itu pakai bahasa Jawa dan ada rumus-rumusnya. Tidak semua orang Jawa juga bisa, terkecuali orang yang sudah pernah belajar di pesantren. Nah, jadi itu memang ilmu-ilmu yang memang buat beta sendiri baru. Dan memang membuat untuk terus penasaran untuk belajar. Kemudian tahun 2000 ya, tahun 2000 itu sudah hampir selesai. Jadi saya selesai aliyahnya 98 ya, karena memang ada 1 tahun lagi harus ikut sekolah persiapan aliyah. Nah, jadi dari Masohi langsung ke pesantren itu tidak langsung masuk ke sekolah formalnya aliyah karena belum bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Harus punya dasar-dasar yang mumpuni dulu. Jadi harus ada sekolah persiapan baru bisa masuk sekolah aliyahnya. Ya kan? 98 selesai, saya minta izin ke Kiai untuk mau kuliah di Malang. Pada saat itu di UIN Malang, minta izin mau kuliah di Malang. Kata beliau, kamu sebentar dulu, nanti mudah-mudahan nanti ada MOU ataupun beasiswa dengan universitas di Suriah, di Damaskus, mudah-mudahan nanti bisa berangkat. Ya, jadi kamu di sini aja dulu, ngajar-ngajar dulu di sini. Akhirnya tahun 2000, Mei 2000, kamu siap-siap urus berkas-berkas, nanti berangkat ke Damaskus, Suriah. Ya. Pembiayaan itu pun dibiayai oleh kiainya. Pembuatan paspor sampai tiket-tiketnya dibiayai untuk ke Damaskus, Suriah. Dan tidak pernah sekalipun terbersit dalam pikiran saya itu untuk nanti bisa belajar sampai ke luar negeri. Ya. Sampai bisa belajar ke luar negeri. Akhirnya nyambinya ya wallahualam, Allah memang tunjukkan jalan hambanya masing-masing ya. Kebetulan ada penawaran dari Sekolah Indonesia Damaskus yang berada di lingkungan kedutaan. Kita dipanggil untuk bisa mengajar di sana. Akhirnya mengajar di sana, akhirnya mengajar sambil kuliah. Studi ini, Ustaz, fokus belajar apa studinya? Iya, fokusnya di Islamic Studies dan bahasa Arab. Islamic Studies dan bahasa Arab. Alhamdulillah, tetapi walaupun di Damaskus itu unik. Jadi walaupun kita belajar di lingkungan universitas, tetapi paling banyak ilmu yang kita dapat itu di masjid-masjid. Jadi di setiap masjid, setiap hari itu para guru-guru punya punya fak masing-masing. Kita mau belajar hadis, nanti di masjid A. Kita mau belajar tentang ilmu kalam, itu ilmu akidah, nanti di masjid B. Kita mau belajar tentang ilmu Al-Quran, nanti di masjid C. Jadi tinggal kita yang bisa mampu untuk mencari waktu untuk belajar saja. Jadi ilmu yang didapatkan itu lebih banyak di luar daripada di lingkungan universitas. Jadi setelah hampir kurang lebih dari tahun 2000 sampai 2012 ya,
tadi Damaskus. Ya, setelah belajar, kemudian juga sambil kerja juga di kedutaan, ada kemudian tentu masing-masing ya manusia itu punya dorongan untuk dia bisa menghidupi, dia punya kehidupan duniawi lah, ya kan, kerja dan sebagainya. Ada tawaran sempat dari kepala staf itu di Bulgaria, udah kamu ke Bulgaria aja. Mumpung lagi Damaskus itu lagi kerusuhan, lagi Arabic Spring juga kena. Jadi kamu ke Bulgaria aja. Ya sudah, kirim berkas. Ternyata biasa kan kalau kepala staf itu diterima langsung di situ tanpa harus ada ikut tes dari Kemenlu di Jakarta, ya kan? Tapi tahu-tahunya pada saat itu harus ikut tes di Kemenlu di Jakarta. Kita sebagai lokal staff itu ada seperti kontrak kerja, jadi 3 tahun perpanjang kontrak, 3 tahun perpanjang kontrak, ya kan, dari Kemenlu di Jakarta. Setelah dikasih perpanjang kontrak, saya tidak perpanjang kontrak. Ditanya mau kemana? Kenapa tidak mau panjang kontrak? Ya mau ke Bulgaria. Ke Bulgaria? Sini kan lagi butuh kamu, kenapa harus ke Bulgaria? Bahkan dubesnya itu tidak mau saya pindah. Dan tidak boleh pulang. Ya karena mungkin sudah rasa nyaman dibutuhkan di sana. Pernah di protokol konsuler dan perlindungan warga Indonesia. Ada sekitar 2 tahun, kemudian setelah itu di Pensosbud. Setelah itu kata teman yang di Bulgaria, wah mas kayaknya nggak bisa ini. Harus ikut tesnya di Kemenlu di Jakarta. Gak bisa, saya pulang. Gimana kalau nanti nggak lolos? Udah berarti rezeki saya itu bukan di sini, ya kan? Berarti memang harus pulang ke kampung halaman, ke Ambon. Sampai di Jakarta ikut tes semuanya lolos, sampai interview semuanya lolos. Dia bilang kamu ini luar biasa nih, kenapa kok minta pindah dari Damaskus? Ya Damaskus lagi rusuh, gimana kita mau kerja, ya kan? Nggak tenang. Terus, lalu kenapa mau ke Bulgaria? Ya karena memang dikasih tawaran ke sana, ya kan. Dan di sana juga membutuhkan tenaga. Ya sudah. Tapi ini dubes kamu tidak mau kamu pindah dari Damaskus. Ya, saya bilang, ya boleh apa ya kan kita kontrak gitu. Sesuai dengan kontrak. Terkecuali ya diplomat dia harus nurut kan? Iya harus ikut. Sudah. Ya sudah nanti tunggu kabar untuk berangkat ataupun lolos atau tidak, ya kan. Tapi sudah ketemu dengan dubes Bulgaria, Mas kita tunggu di Bulgaria, ya siap Pak, tinggal ikuti prosedurnya saja. Yang penting kami udah terima di Bulgaria. Ya. Lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, Mas ini kayaknya ini dari Damaskus kayaknya mengganjal, jadi tidak boleh berangkat. Jadi sampai ke pegawaian Kemenlu pun tidak diperkenankan untuk berangkat. Saya bilang ya berarti rezeki saya tidak di situ. Saya disuruh kembali lagi untuk mengabdi ke masyarakat. Ya. Setelah kesini 2012, kemudian lihat kondisi di sini belum ada masjid, masih awal bangun, di sini juga belum. Lihat suasana, kemudian khususnya di sini, ya kan. Khususnya tempuhnya orang-orang kampung banyak kemudian seperti tidak ada figur, tidak ada tokoh yang kemudian mengarahkan, ya kan, dong untuk bisa bagaimana minimal lah hari-hari ataupun jam-jam waktu maghrib sama isya itu tidak berkeliaran di luar, ya kan. Aku bilang, ini karena kenapa kok anak-anak berkeliaran? Oh tidak ada tempat ngaji Ustaz. Oh di sini tidak ada TPQ, tidak. Oh sudah kita bikin TPQ. Itu masih gubuk, ya kan. Jadi kadang-kadang orang datang sini, wow Ustaz lumayan ya. Ya jangan dilihat ininya, lihat dari proses awalnya dulu, susahnya seperti apa, ya kan. Jadi memang rata-rata kiai-kiai yang memang betul-betul dari awal itu ya memang dari gubuk, ya bukan dari kemudian awal langsung sudah berdiri megah, ya kan. Nah dari situ kemudian pelan-pelan mulai dari orang rumah dulu, ya kan.
mau ngaji pengen, oh tahu-tahu lama-lama yang tetangga mau ikut, lain-lain banyak yang kemudian ingin belajar, diminta untuk kemudian sudah pindah, sudah dibangun di sini kemudian suruh lanjutkan. Hal yang kemudian menggugah untuk kemudian bagaimana kita untuk kenapa ditanya kenapa tidak kerja saja jadi pegawai, jadi PNS, dia bilang ya kalau mau kerja dengan jadi PNS lagi berarti kita kembali lagi ke Damaskus, ya kan? Artinya itu mengulangi hal yang sama lagi, ya kan? Kita mau mengabdi masyarakat berarti tidak betul-betul mau ini lagi, ya kan? Karena artinya kita lebih banyak sibuk nanti di tempat kerjaan lagi, bukan mengabdi untuk masyarakat. Nah, akhirnya hal itu yang kemudian mendorong kita pribadi untuk mengabdikan diri di masyarakat. Ya sudah pelan-pelan yang tadi kemudian yang dari kiai yang di guru-guru di Gresik, ya Mas Buin Fakih, kemudian guru-guru yang ada di Damaskus yang mereka punya keikhlasan, artinya membuat membentuk kepribadian kita secara pribadi juga untuk bagaimana bisa mengikhlaskan diri untuk berbakti dan bisa khidmah di masyarakat, ya begitu. Jadi memang kita sebagai manusia tidak terlepas dari usaha-usaha, dan yang paling terpenting adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian besar apa yang kita lakukan sebenarnya pada hakikatnya adalah semua adalah campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering yang kita lakukan di sini adalah berjalan seperti apa adanya, ya kan? Yang terpenting adalah anak-anak itu ataupun santri-santri itu kemudian mau menjalankan apa yang ada, ya kan? Dia melewati segala proses yang ada, ya kan? Ada beberapa hal, misalnya contohnya seperti ini. Dari satu santri atau satu anak ke anak itu berbeda-beda, dia punya tingkat tingkat penerimaan ataupun dia punya keilmuan, ya kan? Ada misalnya ada santri yang misalnya dia ngaji kok dalam segi keilmuan kok dianggap kok kenapa lamban, tertati-tati, susah sekali, ya kan? Tapi terkadang inilah apa yang mungkin mungkin sebagai pengajar ada sisi yang katong pengen cepat-cepat, bahkan juga orang tua demikian pengen cepat-cepat anak itu cepat bisa, ya. Padahal memang dia butuh proses, ya kan? Maka sebagai guru, sebagai kiai itu hanya sekedar menyampaikan, hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang prosesnya itu yang memang kita harus butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Nah, itu juga. Makanya dalam pengajaran ada kita punya beberapa santri yang kemudian yang sudah senior yang juga ikut membantu untuk mengajar. Pernah sampaikan bahwasanya dalam mengajar ketika tidak ada keikhlasan itu nanti ilmu itu nanti dia tidak akan bermanfaat, ya kan? Ketung marah-marah, menuntut dong cuma harus cepat bisa, itu nanti hasilnya itu hanya capek saja yang didapatkan, ya kan? Biarkan itu berlanjut, biarkan hari ini dia masih tetap misalnya tetap di alif, 1 bulan berikutnya tetap masih di alif, biarkan itu dia berjalan. Yang penting dia mau datang untuk belajar. Karena di lingkungan itu paling tidak dia terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya. Itu yang kemudian menjadi dorongan yang sangat kuat agar anak-anak itu walaupun dong tidak harus bisa cepat bisa, ya kan? Tetapi tetap dalam lingkungan yang baik. Ya kan? Artinya ketika katun dalam waktu-waktu yang baik,
dalam tempat yang baik itu kan pasti rahmat Allah turun, perlindungan Allah itu ada. Nah, itu yang kemudian diharapkan, ya kan? Itu saya kira. Kalau kamu tidak siap untuk susah menghadapi beratnya menuntut ilmu, maka kamu juga harus siap untuk akan pahitnya daripada kebodohan. Bodoh itu tidak enak, bodoh itu tidak nyaman. Dibilang bodoh itu tidak enak. Kita mau membangun apa itu harus punya keilmuan, melakukan apa harus didasari dengan ilmu. Begitu juga kita beragama, ya kan? Beragama harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Tidak ada orang yang sholat kemudian tunduk bangun dengan gerakan-gerakan yang hampa, ya, tanpa ada arti dan substansi, tidak ada ruhnya. Tentunya harus punya dilandasi dengan keilmuan. Maka mari daripada kita teman-teman, anak-anak, masyarakat yang ada di Maluku, mari kita bersemangat, ya, untuk tetap mencari dan menuntut ilmu. Karena tidak ada batasan waktu dan batasan ruang, ya. Kita mau menuntut ilmu di mana saja bisa, ya. Mau kapan saja bisa. Tapi tentunya menuntut ilmu itu harus berguru, harus punya guru. Karena kalau tidak punya guru berarti setan menjadi penuntutnya, ya, penuntunnya, setan menjadi gurunya. Jadi harus punya guru, bukan kemudian sekarang karena sudah mudah kita mengakses keilmuan lewat internet, Google dan sebagainya, kemudian kita hanya jadikan itu sebagai salah satu sumber daripada keilmuan. Tapi keilmuan, menuntut ilmu itu adalah sebuah transformasi ilmu antara seorang guru dan seorang penuntut ilmu ataupun murid. Itu harus ada gurunya, tidak boleh tidak ada guru. Ya, kira-kira demikian. Tribuners, ikhlas adalah pilihan sadar dengan menggantungkan semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sekilas kisah ini membawa pesan baik bagi kita semua. Saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.